Obat daun padi kerdil dan kuning yaitu cara mengatasi padi kerdil dan kuning atau suka disebut tanaman padi kerdil dengan cara sendiri atau menggunakan obat fungisida. Hai sobat tanam semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mengobati daun padi kerdil dan kuning serta cara mengatasinya baik cara sendiri atau menggunakan obat fungisida. Nah, namun sebelum melanjutkan, klik subscribe dan like-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Tanaman padi merupakan tanaman pokok yang terutama dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dari padi menjadi beras. Karena itu penting untuk merawat dan memeliharanya agar tumbuh dan bisa panen melimpah. Maka dari itu, kita harus mengenali tanaman padi dan membudidayakannya, serta pemeliharaannya dan perawatannya, serta cegah hama penyakit yang suka menyerang tanaman padi, khususnya penyakit kerdil dan kuning pada tanaman padi tersebut. Nah, berikut ini adalah hama penyakit padi kerdil dan kuning pada tanaman padi tersebut. Kerdil pada daun padi adalah gejala penyakit virus, umumnya Rice Reged Stun Virus atau Rice Grassy Stun Virus, yang ditularkan wereng coklat. Menyebabkan pertumbuhan terhambat, daun berwarna hijau gelap kuning, melintir, tepi bergerigi, dan malai tidak keluar maksimal. Tanaman terlihat kerdil dengan anakan berlebihan seperti rumput. Gejala kerdil pada daun padi, perubahan warna dan tekstur daun menjadi hijau gelap, terkadang kuning kecoklatan, bertekstur kaku, pendek, dan sempit. Bentuk tidak normal, ujung daun terpilin, melintir terjalin, tepi daun tidak rata, bergerigi atau sobek-sobek. Kelainan tulang daun, terjadi pembengkakan pada tulang daun yang membentuk puru, benjolan, di bagian bawah helai daun atau pelepah. Kerdil rumput, tanaman menjadi kerdil dengan jumlah anakan yang berlebihan, sehingga tampak seperti rumput. Kerdil hampa, daun bendera melintir, dan malai tidak keluar atau hanya keluar sebagian, menyebabkan gabah hampa. Penyebab dan penularan. Penyakit ini disebabkan oleh virus, terutama kerdil hampa dan kerdil rumput, yang ditularkan oleh hama wereng batang coklat, WBC. Tanaman yang terinfeksi pada fase vegetatif biasanya tidak menghasilkan bulir padi yang optimal. Pencegahan dan pengendalian. Pengendalian wereng. Mengendalikan vektor wereng coklat dengan insektisida yang tepat atau agens hayati. Varietas tahan. Menanam varietas padi yang tahan terhadap wereng. Sanitasi dan pemusnahan. Mencabut dan memusnahkan tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus ke tanaman sehat. Pengaturan jarak tanam. Menggunakan sistem tanam jajar legowo untuk mengurangi kelembaban mikro yang disukai wereng. Mengatasi padi kerdil, rumput skre hampa, akibat virus tungro atau wereng, dapat menggunakan kombinasi biopatek, fungisida, bakterisida hayati, dan biowasil, insektisida nabati, gre hayati, secara rutin. Campurkan 2-4 tutup biopatek dan 2-4 tutup biowasil per tangki, 14-16 liter. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman terutama batang dan daun pada pagi sore hari, ulangi setiap 5-7 hari sekali. Langkah-langkah pengendalian. Persiapan, campurkan biopatek berbasis Trichoderma sp dan Gliocladium sp untuk menyehatkan tanaman dan biowasil untuk wereng kutu pembawa virus dalam tangki semprot. Aplikasi. Semprotkan campuran secara merata ke seluruh tanaman, terutama batang bawah, tempat wereng bersembunyi, dan daun. Interval. Lakukan penyemprotan rutin setiap 5-7 hari sekali, terutama pada fase vegetatif hingga awal generatif. Pengolahan lahan. Pastikan drainase baik, hindari penggenangan air terlalu tinggi, dan tambahkan pupuk organik pada lahan untuk meningkatkan imunitas tanaman. Catatan. Pastikan penggunaan dilakukan lebih awal, sejak gejala kerdil kuning terlihat, agar hasil maksimal.
Berikut ini adalah cara petani mengatasi daun padi kerdil tersebut. Nah ini ya sahabat tani, solusi jika tanaman padinya terkena serangan hama dan penyakit seperti ini. Hawar daun berserta ulat penggerek batang atau yang sering disebut sundep beserta warna coklat ya sahabat tani seperti ini, yang mengakibatkan tanaman padi kurang maksimal pembuahannya. Jika dibiarkan bisa-bisa gagal panen sahabat tani. Nah solusi satu-satunya membasmi hama dan penyakitnya agar tanaman padi subur kembali sahabat tani bisa membasminya menggunakan biowasil dan biopatek sahabat tani ya, dengan cara disemprotkan ke bagian tanaman padi yang terkena serangan hama dan penyakit. Cukup 1 tutup botol saja dosis yang digunakan ampuh dan jitu untuk memusnahkan hama dan penyakit tanaman padi seperti patek atau yang sering disebut sundap ulat penggerek batang berserta wereng coklat, keong ulat penggulung daun, walang sangit berserta hama yang lainnya sahabat tani. Gunakan saja pestisida nabati ini untuk membasmi hama dan penyakit tanaman padi. Cukup 1 tutup botol, 1 kali penyemprotan saja tanaman padi bersih dari hama dan penyakit. Gunakan pestisida nabati, biowasil dan biopatek ini sahabat tani, solusi satu-satunya untuk merawat tanaman padi. Untuk membasmi hama dan penyakit, paket hemat rempelan 2 botol sahabat tani ya dari biowasil dan biopatek ini. Dua paket yang kudu kalian coba buat para petani hortikultura. Tuangkan biopatek pada tutup botol besar untuk dicampur masukkan sumber ataupun ember, lalu tuangkan biowasil ke tutup botol besar seperti biopatek. Biar campuran merata dan tidak minduk gaweni, masukkan biowasil ke gembor pengocoran ataupun ember. Tonton video saya yang ini untuk mendapatkan inspirasi, rekomendasi, dan motivasi seputar pertanian dan tanam menanam yang lainnya. Terima kasih.